Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Supriyadi SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam kelas 6 di SDIT Nur Hikmah Bekasi. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BID 1 LPTK IAIN Kediri tahun 2025. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Mei 2025, saya akan melakukan uji kinerja video praktek pembelajaran pendidikan agama Islam, materi sholat jamak dan qashar. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 6 Mikdad siang hari ini? Luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'du. Baik anak-anak Ustadz, pada siang hari ini kita kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum belajar, kita lebih baik berdoa dulu agar pembelajaran kita bisa kita serap dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya agar Allah berkahi kehidupan kita. Oleh karenanya, Ustadz mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, kami persilakan. Preparation for praying. Preparation for praying. Let's pray together begin. Let's pray together begin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma
terima kasih pada ketua kelas yang telah memimpin doa. Anak-anak, untuk selanjutnya, agar kita membiasakan diri kita dalam baca Al-Quran setiap hari, mari kita murojaah bersama-sama membaca surat Ad-Duha. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut, yaitu Ustadz ingin mengabsen dulu. Apakah hadir semua anak-anak pada hari ini? Siapa yang tidak hadir? Alika Kiskis. Alika, Kiskis, Asa ya. Sakit atau izin? Nah, kalau memang sakit kita doakan semoga sembuhkan penyakitnya biar bisa belajar kembali ya. Kalau izin mudah-mudahan dipermudah segala urusannya ya. Baik, untuk selanjutnya demi memupuk semangat cinta kebangsaan tanah air kita, memupuk rasa nasionalisme kita, kita berdiri semuanya, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, kepada anak-anak Ustadz, mari kita berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kembali duduk. Baik, anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, Ustadz banggakan ya. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang sholat fardu. Ada yang tahu sholat fardu itu apa? Sholat wajib. Ya, sholat wajib. Kemudian sholat yang dilakukan 5 kali sehari. Nah, ada apa saja sholat apa saja yang dilakukan 5 kali sehari?
Ada yang tahu? Zuhur. Ya, baik ya. Nah, sholat wajib ini adalah sebagai tiang agama ya, sebagai pokok agama kita sebagai umat Islam, karena as-sholatu imaduddin ya. Kalian sudah terbiasa melaksanakan sholat wajib, sholat fardu 5 hari semalam ya, maka kalian telah mendirikan, mengkokohkan agama kalian sendiri. Tapi kalau kalian meninggalkan sholat fardu, maka kalian sama saja meruntuhkan agama kalian sendiri. Siapa yang sholatnya tekun, tidak bolong-bolong, kecuali yang halangan ya. Nah, siapa yang masih malas-malasan sholatnya? Alhamdulillah, berarti kalian menjadi ahli sholat ya. Nah, kita harus punya rasa tanggung jawab kita bahwa kita ini adalah umat Islam yang harus menjalankan rukun Islam, karena sholat fardu merupakan dari rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Baik anak-anak, ya untuk selanjutnya pada hari ini kita akan mempelajari sholat apa? Sholat jamak dan qashar ya. Nah, sebelum Ustadz melanjutkan sholat jamak dan qashar, ya Ustadz ingin bertanya, jika kalian ya berpergian keluar kota atau pulang kampung, ya siapa yang sering pulang kampung setiap tahun? Ada yang pernah pulang kampung? Ada yang pernah jalan-jalan keluar kota? Ya, jika kalian dalam perjalanan, kemudian waktu sholat tiba, nah, sholat tiba misalnya di rest area, waktu sholat asar. Nah, bagaimana cara melaksanakan sholat zuhur biar tetap terlaksana? Ada yang tahu? Dengan cara apa? Dijamak dengan salat jamak ya. Ada yang tahu arti sholat jamak? Ada yang tahu arti sholat jamak? Menggabungkan, ya, menggabungkan 2 sholat fardu dalam 1 waktu. Kemudian sholat jamak ada berapa macam? Ada? Apa saja? Satu lagi? Jamak qashar ya, seperti itu ya. Baik ya. Karenanya tujuan dari pembelajaran sholat jamak ini ya, yang pertama adalah agar anak-anak ustadz sekalian ya, agar kalian terbiasa ya untuk melaksanakan sholat jamak ketika dalam berpergian. Yang kedua, agar kalian paham dan mengerti tentang pengertian sholat jamak dan sholat qashar. Yang ketiga, ya, setelah pembelajaran sholat ini, pembelajaran sholat jamak dan sholat qashar ini, maka kalian akan tahu bedanya antara sholat jamak takdim, jamak takhir, dan jamak qashar. Seperti itu ya. Baik, itu selanjutnya mari kita perhatikan video pembelajaran berikut ini. Nanti setelah kita menonton video ini, Ustadz akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Kelompok audio, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil pembelajaran dari materi sholat jamak dan sholat qashar yang kita pelajari hari ini. Siap untuk belajar? Siap. Kurang kompak. Siap untuk belajar PAI? Siap, Ustaz. Ya, tepuk semangat. Oke, tepuk PAI. Mudah. Ya, baik. Mari kita saksikan video pembelajaran sholat jamak dan sholat qashar ya. Perhatikan dengan baik. Sholat jamak dan qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya.
Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sholat jamak dan qashar. Apa pengertiannya? Bagaimana hukumnya? Apa saja macam-macam dan syarat-syaratnya? Lalu bagaimana praktek pelaksanaannya? Yuk kita simak penjelasannya. Adik-adik, kalian pernah berada dalam perjalanan jauh? Misalnya mudik atau pergi ke luar negeri untuk belajar? Tahukah kalian, jika kalian sedang dalam perjalanan jauh, kalian bisa sholat jamak dan qashar loh. Apa sih pengertian sholat jamak dan qashar? Pengertian sholat jamak dan qashar. Sholat jamak artinya adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya adalah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat fardu yang boleh dijamak atau digabungkan hanyalah sholat zuhur dengan asar, lalu sholat maghrib dengan isya. Itu berarti sholat asar tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib, apalagi sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat apapun. Sedangkan sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu berarti sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar atau diringkas. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat seperti dalam perjalanan jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Ayat ini menjelaskan bahwa hukum sholat qashar adalah sunnah bagi orang yang berada pada kondisi darurat. Macam-macam sholat jamak. Sholat jamak ada 2 macam, yaitu jamak takdim dan jamak ta'khir. Sholat jamak takdim adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang lebih dahulu atau sholat yang pertama. Misalnya menjamak atau mengumpulkan sholat zuhur dengan asar pada waktu sholat zuhur dan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya pada waktu sholat maghrib. Sedangkan sholat jamak takhir adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang terakhir atau sholat yang kedua. Misalnya menjamak atau mengumpulkan sholat zuhur dengan asar pada waktu sholat asar dan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya pada waktu sholat isya. Syarat pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Pertama, sholat jamak dan qashar boleh dilakukan pada saat sedang melakukan perjalanan jauh. Jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km atau perjalanan sehari semalam. Kedua, perjalanan yang dilakukan harus bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Ketiga, sholat jamak dan qashar dilakukan harus pada saat sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha. Keempat, berniat menjamak atau mengqashar ketika takbiratul ihram. Dan kelima, pada saat sedang sakit atau dalam kesulitan,
boleh dijamak tapi tidak dikosor. Praktik pelaksanaan sholat jamak dan kosor. Yang pertama, kita melakukan iqamah untuk melakukan sholat yang pertama. Selanjutnya, kita berniat untuk melakukan sholat pertama. Di situ harus jelas apakah sholat jamak saja atau dengan dikosor. Ketiga, kita melaksanakan sholat yang terdahulu atau sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur atau sholat maghrib. Jika dikosor, sholat zuhur menjadi 2 rakaat, sedangkan sholat maghrib tetap 3 rakaat. Kemudian setelah selesai sholat yang pertama, untuk memulai sholat kedua didahului dengan iqamah kembali. Selanjutnya, kita berniat untuk melakukan sholat yang kedua. Di situ juga harus jelas apakah sholat jamaknya dikosor atau tidak. Kemudian kita melaksanakan sholat yang terakhir atau sholat yang kedua, yaitu sholat asar atau sholat isya. Jika dikosor, sholat asar atau sholat isya ini dilaksanakan 2 rakaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe serta beri masukan untuk videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, anak-anak Ustaz, demikian ya pembelajaran, video pembelajaran tentang sholat jamak dan sholat qashar ya. Tentu tadi sudah kita lihat ya bahwasanya materi sholat jamak dan qashar tujuannya adalah agar mempermudah kita dalam ibadah di perjalanan dan keadaan tertentu gitu ya. Dari penjelasan tadi pentingnya sholat dalam Islam, yaitu sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua, dan Islam adalah agama yang mudah, ada rukhsah atau dispensasi dalam beribadah. Nah, rukhsah itu adalah dikosor, yang tadinya jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat jamak dan qashar adalah bentuk rukhsah dalam sholat fardu. Tujuannya adalah memahami definisi, syarat, cara dan hikmah sholat jamak dan qashar ya. Apa sholat jamak yang tadi? Ada yang tahu? Menggabungkan 2 sholat fardu yang dilaksanakan dalam satu waktu sholat, gitu ya. Kemudian sholat yang bisa dijamak, sholat apa aja? Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sholat yang tidak bisa dijamak? Terus asar maghrib, isya dengan subuh ya. Nah. Sholat jamak tadi ada berapa macam? Ada 2 ya. Jamak takdim dan jamak takhir ya. Nah, ini masih jamak takhir apa? Menggabungkan sholat yang datang lebih dulu ke waktu sholat yang datang belakangan. Jamak takdim menggabungkan sholat yang datang belakang ke waktu yang sholat yang datang lebih dahulu. Contohnya apa? Melaksanakan sholat asar di waktu zuhur, itu jamak takdim. Yang kedua, melaksanakan sholat isya di waktu maghrib. Kemudian melaksanakan sholat zuhur di waktu asar. Nah, ini namanya jamak takhir ya. Melaksanakan sholat maghrib di waktu isya, namanya jamak takhir gitu ya. Oke. Nah, syarat safar adalah tadi menempuh jarak perjalanan kurang lebih 81 km ya. Dan perjalanan sehari semalam ya. Kemudian syarat berikutnya adalah perjalanan yang diperbolehkan, bukan perjalanan untuk maksiat gitu ya. Nah, kemudian yang boleh dirukhsah apa? Sakit. Nah, kemudian hujan lebat atau cuaca buruk. Kemudian kebutuhan mendesak atau kesulitan ya. Nah, niat jamak, berniat menjamak sholat saat atau sebelum takbiratul ihram sholat yang pertama. Kemudian syaratnya adalah berturut-turut melaksanakan kedua sholat secara berurutan tanpa jeda waktu yang lama ya.
seperti itu. Ya. Nah, ini baik dari presentasi ini. Selanjutnya Ustadz akan memberikan tugas kepada kelompok masing-masing ya untuk mempresentasikan tentang pembelajaran sholat jamaah dan qashar yang telah kita tonton di video pembelajaran tadi ya. Oleh karenanya Ustadz akan membagi kelompok audio, kelompok visual dan kelompok kinestetik ya. Dari sekarang ya silakan untuk membentuk ya untuk mempresentasikan mendiskusikan presentasi tentang sholat jamaah dan qashar. Ustadz kasih waktu 5 menit dari sekarang untuk berdiskusi, silakan. Nanti dijelaskan gitu ya. Ini kelompok apa? Visual ya. Ini kelompok apa namanya ini? Kelompok audio ya. Berarti presentasikan hasil dari pembelajaran tadi ya. Ya, ini kelompok apa? Kinestetik. Apa yang mau dipresentasikan nanti? Oh, sholat ya. Baik. Oke. Baik, sudah semua? Ya. Sudah siap untuk maju ke depan? Sudah siap untuk maju ke depan? Kelompok kelompok audio. Mana kelompok audio? Ya, sudah siap untuk maju ke depan? Kelompok visual. Mana kelompok visual? Sudah siap untuk maju ke depan? Kelompok kinestetik. Mana kelompok kinestetik? Sudah siap untuk maju ke depan? Ya, baik. Ustadz akan memberikan kesempatan kelompok pertama dulu, yaitu kelompok audio untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kami persilakan maju ke depan. Tepuk tangan buat kelompok audio. Siapa ini? Ambil pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio akan mempresentasikan materi tentang sholat jamaah dan qashar. Sholat jamaah artinya menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu sholat. Sebab diperbolehkan, artinya salah satunya karena dalam perjalanan atau safar, hujan lebat, sakit, atau ada keperluan mendesak yang sulit dihindari. Sebab yang paling umum dibahas adalah perjalanan atau safar. 2. Salat yang boleh dijamak, yaitu salat zuhur dan salat asar, salat maghrib dan salat isya. Kalau salat subuh tidak bisa dijamak. Macam-macam sholat jamaah. Yang pertama, jamaah takdim adalah menggabungkan dua sholat di waktu sholat yang pertama. Contohnya, sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, dan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Yang kedua, jamaah takhir adalah menggabungkan dua sholat di waktu sholat yang kedua. Contohnya, sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, dan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. 2. Sholat qashar. Sholat qashar artinya meringkas atau memperpendek jumlah rakaat sholat fardu yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sebab diperbolehkan, salah satunya karena dalam perjalanan atau safar yang memenuhi syarat tertentu atau biasanya jarak tempuh minimal.
Sholat yang boleh dikosor. 1. Sholat zuhur dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. 2. Sholat asar dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. 3. Sholat isya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. 4. Sholat maghrib 3 rakaat dan sholat subuh 2 rakaat tidak bisa dikosor. Sholat jama dan kosor. Sholat kosor bisa digabung dengan sholat jama. Contoh, sholat zuhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat dikerjakan di waktu zuhur disebut jama kosor takdim. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok audio. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok audio. Selanjutnya kelompok kedua yaitu kelompok visual. Kami persilakan untuk ke depan mempresentasikan hasil kelompoknya. Deketin benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok visual ingin mempresentasikan tentang gambar peraga sholat qasar. Berikut adalah urutan tata cara gerakan sholat qasar zuhur dan asar masing-masing dilakukan 2 rakaat berserta niatnya. Niat sholat qasar zuhur. Niat qasar sholat zuhur dibaca dalam hati saat takbiratul ihram. Lafaz niatnya adalah usolli fardhu zuhri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Urutan gerak sholat qasar zuhur 2 rakaat. 1. Berdiri tegak dan menghadap kiblat. Berdiri tegak menghadap kiblat dengan posisi siap untuk sholat. Ilustrasi seseorang berdiri tegak menghadap kiblat. 3. Bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, posisi di antara dada dan pusar. Membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek dari Al-Quran. Ilustrasi seseorang bersedekap dengan takbiratul ihram. 3. Bersedekap, meletakkan ruku, membungkukkan badan hingga punggung rata, tangan memegang lutut, membaca bacaan ruku minimal 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Artinya, Maha suci Tuhanku yang Maha agung, dan dengan memujinya. Ilustrasi seseorang dalam posisi ruku. 5. I'tidal, yaitu bangun dari ruku ke posisi berdiri tegak kembali. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga atau bahu sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, yang artinya Allah mendengar pujian orang yang memujinya. Kita sujud. Turun dari posisi i'tidal ke posisi sujud. 7 anggota badan menyentuh lantai. Dahi dengan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua jari kaki. Membaca bacaan sujud minimal 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Artinya, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, dan dengan memujinya. Ilustrasi seseorang dalam posisi sujud. 7. Duduk di antara 2 sujud, yaitu bangun dari sujud pertama ke posisi duduk iftirash atau duduk di antara telapak kaki kiri, telapak kaki kanan tegak. Membaca bacaan duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni.
Sujud kedua, kembali sujud seperti sujud pertama. Membaca bacaan sujud minimal 3 kali. Ilustrasi seseorang dalam posisi sujud kedua. 9. Berdiri untuk rakaat kedua, yaitu bangun dari sujud kedua ke posisi berdiri tegak untuk memulai rakaat kedua. 10. Rakaat kedua, melakukan gerakan yang sama seperti rakaat pertama mulai dari bersedekap, membaca Al-Fatihah dan surat pendek, ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud dan sujud kedua. Ilustrasi urutan gerakan rakaat kedua. 11. Duduk tasyahud akhir, yaitu bangun dari sujud kedua rakaat kedua ke posisi duduk tasyahud akhir atau duduk tawarruk. Telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan, telapak kaki kanan tegap. Membaca bacaan tasyahud akhir. 12. Salam, menoleh ke kanan sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Artinya, keselamatan dan rahmat Allah bersertamu. Menoleh ke kiri sambil mengucapkan bacaan yang sama. Ilustrasi seseorang melakukan salam ke kanan dan ke kiri. Salat qasar asar. Niat salat qasar asar dibaca dalam hati saat takbiratul ihram. Lafaz niatnya adalah usolli fardul asri rakaataini qasra lillahi ta'ala. Artinya aku niat salat fardu asar 2 rakaat dengan cara qasar karena Allah Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok visual. Tepuk tangan buat kelompok visual. Terus selanjutnya kelompok yang terakhir yaitu kelompok kinestetik ya, yang akan memperagakan gerakan sholat qasar, jamak qasar, zuhur dan asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin memperagakan salat jamak qasar, zuhur dan asar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok kinestetik. Ya. Baik, terima kasih anak-anak semua. Jadi sudah paham ya semuanya ya. Mengenai sholat jamaah dan sholat qashar, yang pada intinya dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita berada, kita boleh menjamak dan mengqashar sholat fardu ya, dan kita tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, perlu diketahui sholat jamak dan sholat qashar merupakan keringanan dalam Islam ya, sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah kepada kita dalam perjalanan atau dalam suatu kesulitan ya. Oleh karenanya pesan bermakna dari pembelajaran sholat jamak dan qashar adalah ya, senantiasa agar kita selalu ingat kepada Allah dimanapun berada. Yang kedua, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, yaitu Allah mempermudah kita dimanapun kita berada, di situasi apapun kita berada ya, kita tetap melaksanakan sholat fardu ya, dan kita boleh menjamak dan mengqashar sholat fardu tersebut ya. Baik, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Nanti kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya. Nah, Ustadz berharap setelah ini jika kalian melaksanakan perjalanan atau melakukan bepergian, kira-kira apa yang kalian lakukan? Melaksanakan sholat jamak ya. Sholat jamak ada berapa tadi? Dua. Apa saja? Takhir ya. Selain jamak takdim dan jamak takhir ya, sholat jamak juga bisa di qashar. Apa yang dimaksud dengan sholat qashar? Meringkas. Sholat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Apa saja yang diringkas? Sholat apa saja? Isya. Baik. Kalau maghrib boleh diringkas? Sholat subuh? Iya, baik. Berarti sudah paham semuanya ya. Ada yang belum paham sampai di sini? Alhamdulillah sudah paham semua ya. Baik, kita akhiri pelajaran kita pada siang hari dengan mengucap
Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian dari Ustadz hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.